Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin kami dari kelompok pilot akan mendiskusikan hasil kajian yang telah kami buat mengenai Renvoy dan gugatan lain. Sebelumnya perkenalkan nama saya M. Faizal Kemalsyah, NPM 211201189. Silakan yang lain mungkin di sini ada Haris sama Faisal boleh memperkenalkan diri. Ya, mungkin saya dahulu. Terima kasih kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Faisal Alsi dengan NPM 21120111310. Terima kasih. Ya, terima kasih. Nama saya Hati Sulistyo dengan NPM 21120112222. Terima kasih. Oke, baik sebelumnya kami udah ini ya, udah ngerjain kajian baik itu di Renvoy prosedur dan juga gugatan lain-lain. Pertama, mungkin kita bakal bahas Renvoy prosedur ya. Jadi di sini kita udah mendiskusikan terkait apa itu Renvoy prosedur, terus juga dasar hukumnya seperti apa, terus siapa yang dapat mengajukan permohonan. Mungkin dari saya dulu ya. Kalau dari yang sudah saya dapat sih dari beberapa macam sumber, baik itu jurnal ataupun buku, itu udah dijelasin bahwasannya alasan terjadinya Renvoy prosedur itu ketika terjadi permasalahan pada saat pencocokan piutang, seperti soal jumlah piutang yang diajukan oleh para kreditor. Maka karena adanya pencocokan tersebut, dilakukanlah Renvoy prosedur gitu. Jadi Renvoy prosedur pada intinya adalah ketika terjadi permasalahan pada saat pencocokan. Nah, terus dasar hukum Renvoy itu apa sih? Dasar hukum Renvoy itu ada di dalam pasal 127 ayat 1 Undang-Undang 37 tahun 2004, Undang-Undang PKPU, Undang-Undang Kepailitan, dan juga menjelaskan jika terkait adanya bantahan tidak dapat didamaikan oleh hakim pengawas, maka hakim pengawas memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk bisa menyelesaikan perselisihan tersebut. Gitu. Jadi berdasarkan hal itu, sengketa antara kurator dan debitor atau debitor dan kreditor tentang jumlah utang tersebut tidak berhenti di hakim pengawas, namun diperiksa dan diputuskan oleh majelis hakim. Nah, tapi selain daripada Undang-Undang 37 tahun 2004, setelah saya riset-riset, ternyata ada juga yang mengatur tentang review prosedur mengenai tata caranya. Itu ada di keputusan Mahkamah Agung nomor 109 tahun 2020 tentang pemberlakuan buku pedoman penyelesaian perkara kepailitan dan PKPU. Jadi di situ bisa teman-teman mungkin lihat ada beberapa prosedur mengenai review prosedur itu seperti apa. Terus kira-kira siapa yang dapat mengajukan review prosedur? Nah, menurut keputusan Mahkamah Agung nomor 109 tahun 2020 tentang pemberlakuan buku pedoman penyelesaian PKPU, prosedur review itu hanya dapat diajukan oleh hakim pengawas kepada majelis hakim pemutus dengan menyerahkan berkas perkara termasuk di dalam laporan dan bukti-bukti bantahan-bantahannya. Nah, terus dari kalian ada gak yang bisa ngejelasin tentang hal-hal apa aja sih yang bisanya dimuat sehingga permohonan tersebut dapat dikabulkan gitu. Jadi alasan-alasannya itu apa aja sehingga Renvai prosedur itu bisa dikabulkan. Mungkin dari Haris ada Haris. Kalau udah. Ya, mungkin bisa saya berikan sedikit gambaran mengenai hal-hal yang wajib dimuat sehingga permohonan ini dapat dikabulkan. Oke, yang pertama, hal yang harus ada itu keberatannya dulu. Keberatan yang tidak dapat diselesaikan oleh hakim pengawas dan diajukan dalam rapat verifikasi pencocokan piutang. Ini hal pertama yang harus ada, yaitu keberatan mengenai piutangnya yang tidak dapat diselesaikan oleh hakim. Yang kedua adalah renvoy prosedur hanya dapat dimulai melalui perintah hakim pengawas. Nah, hal ini jadi renvoy ini hanya bisa dimulai ketika ada perintah dari hakim pengawas. Kalau belum ada perintah dari hakim pengawas, mungkin renvoy ini tidak akan bisa dimulai. Yang ketiga adalah harus adanya upaya untuk menyelesaikan perselisihan melalui pengadilan. Dan yang terakhir ada pokok permasalahan yang disengketakan harus berkaitan dengan sengketa pada daftar piutang. Nah, jadi itu empat hal mungkin salah satunya yang wajib dimuat sehingga permohonan dapat dikabulkan. Bisa dilanjut? Oh, oke oke. Jadi kurang lebih ada empat ya, Haris. Kalau yang dari kamu dapat terkait dengan hal-hal yang wajib Ya, sehingga permohonan tersebut dapat dikabulkan. Salah satunya itu adalah melalui perintah hakim pengawas ya, dan itu juga udah diatur di dalam ya, Undang-Undang PKPU dan
surat keputusan Mahkamah Agung nomor 109 tadi. Mungkin kalau dari Faisal ada nggak? Atau kita mau lanjut ke gugatan lain-lain nih? Kira-kira. Mungkin lanjut ke gugatan lain-lain aja ya, Malu sama Asia. Mungkin kalau dari gugatan lain-lain itu sebenarnya yang saya dapat gugatan lain-lain itu sama dengan gugatan dalam lingkup ranah perdatanya, terutama dalam hal permohonan pernyataan pilot, termasuk mengenai pembatasan jangka waktunya. Atau kita lihat dari dasar hukumnya dulu. Dari dasar hukumnya itu terdapat di pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan atau dan PKPU, di mana di dalam gugatan lain-lain ini ada beberapa pihak di dalamnya. Mungkin di situ ada kreditor, lebih juga ada pihak ketiga ataupun debiturnya. Itu intinya gugatan ini berkaitan dengan harta yang telah dipilotkan, yang telah dipilotkan gitu. Mungkin kalau untuk tata caranya sama aja kayak tata cara hukum acara perdata lainnya, cuman ranahnya masih tetap di kepailitan. Kurang lebih seperti itu kalau singkat dari apa itu gugatan lain-lain. Sedangkan kalau untuk macam-macamnya mungkin Haris ada tambahan atau dari Kemal terkait dengan macam-macamnya gitu. Sesuai dengan dasar di pasal 3 ayat 1. Ya, boleh. Untuk macam-macam gugatan lain sendiri, biasanya itu berdasarkan pasal 3 ayat 1 itu ada 3 gugatan, yaitu gugatan Actio Paulina, gugatan perlawanan pihak 3 terhadap penyitaan, dan gugatan perkara di mana debitur dan kreditor, kurator, atau pengurus menjadi salah satu pihak dalam perkara yang berkaitan dengan harta pilot. Termasuk gugatan kurator termasuk terhadap direksi yang menyebabkan perseroan dinyatakan pilot karena kelalaian atau kesalahannya. Nah, gugatan Actio Paulina ini biasanya dia pada dasarnya diatur dalam KUH Perdata yang pada intinya merupakan perbuatan hukum yang dilakukan oleh kreditor dengan mengajukan permohonan pada hakim agar tindakan yang dilakukan oleh debitur ini dibatalkan karena telah merugikan si kreditor ini. Pembatalannya ini hanya dapat dilakukan apabila dapat dibuktikan bahwa pada saat perbuatan hukum dilakukan, debitur dan pihak dengan siapa perbuatan hukum tersebut dilakukan mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa perbuatan hukum tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi kreditor. Misalnya ini debitur ini melakukan hibah tanpa sepengetahuan kreditor sehingga kreditornya ini rugi gitu. Gugatan yang kedua itu ada gugatan perlawanan pihak ketiga terhadap penyitaan, atau biasanya ini gugat apa namanya, perlawanan pihak ketiga ini dikenal dengan Darden verset. Maka ketentuan ini dalam Undang-Undang Kepailitan dan PKPU ini dapat dijadikan juga dapat diajukan dalam kasus kepailitan yang masuk dalam kategori gugatan lain-lain. Hmm. Oke, lanjut yang terakhir ada gugatan perkara di mana debitur, kreditor, atau kurator, atau pengurus menjadi salah satu pihak dalam perkara yang berkaitan dengan harta pilot. Nah, jadi dalam gugatan ini, jika terjadi kesalahan atau kelalaian direksi dan harta pilot tidak cukup untuk membayar apa seluruh kewajiban perseroan dalam kepailitan, maka setiap anggota direksi secara tanggung renteng ini bisa bertanggung jawab atas seluruh kewajiban yang tidak terlunasi dari perseroan itu, dari harta pilot perseroan ini. Nah, atas dasar ketentuan ini, kurator itu dapat melakukan gugatan terhadap anggota direksi terkait yang melakukan kelalaian atau kesalahan yang mengakibatkan pilotnya perseroan. Mungkin cukup. Kita udah menjelaskan ya terkait diskusi kelompok pilot pada hari ini. Mungkin saya cukupkan. Kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.